dengan ada apa namanya sosialisasi pendidikan politik, dan yang paling terpenting adalah rekrutmen elit partai politiknya. Nah, rekrutmen partai elitnya itu yang paling penting bagi sebuah organisasi, karena di situ akan menentukan masa depan partai politiknya. Nah, kita ingin ke depan sebuah partai itu memiliki kader-kader yang betul-betul mumpuni political enterprises. Dan pengalaman politik itu tidak didapatkan begitu saja. Harus ada proses yang panjang. Harus ada scouting politik. Harus ada pendidikan yang begitu kuat yang dibangun oleh partai politik itu. Nah, malam ini gerakan pemuda ini sudah memulai melakukan sesuatu yang bagi saya mudah-mudahan tadi Pak Mubin bilang harus dia dinamis, harus berjalan secara terus menerus. Karena politik itu, kalau orang bilang tadi Pak Mubin bilang ada peran terbentuk, politik itu tidak bagus. Saya bilang maaf kita belajar ulang ya tentang politik. Di dalam kandungan saja belum lahir itu proses politik sudah berlangsung. Anak 9 bulan itu pertarungan politiknya sudah terjadi. Ini nama siapa? Nama Ibrahim. DP mama mau Ibrahim, DP papa mau Musa. Itu pertarungan. Walaupun simpel sederhana, tapi tarik menarik tentang nama itu. DP terakhir bersepakat, DPTT mau dikasih DP nama ini, ikut DP yang DPTT yang menang. Pertarungan politik dalam simpel yang persederhanaan itu menunjukkan bahwa proses kelahiran itu sudah pertarungan politik, walaupun nama. Jadi kalau orang mengatakan bahwa politik itu sesuatu yang politik itu sesuatu yang baik, kenapa? Itu sudah ada pertarungan tentang identitas, tentang nama dan sebagainya. Jangan kita alihir tentang politik. Karena sejak kita lahir juga sudah ada proses politik itu, dia berlangsung walaupun dalam sejarah proses yang sederhana. Pertama, yang kedua, karena saya bicara dalam konteks P3. Ya, P3 sebuah partai politik Islam yang itu dari fusi dari beberapa partai yang dibangun pada 1973 oleh sejumlah ulama, sekali lagi oleh sejumlah kiai. Idham Khalid, ya, ada beberapa orang yang mendirikan partai ini, ya, termasuk Haji Anwar Cokroaminoto, Haji Rusli Halil dari Perti, dan Haji Masko dari Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan. Dan saya kira begini, bahwa ketika partai ini dia berasaskan Islam, itu ingat kita harus memiliki sebuah semangat perjuangan yang harus kuat gitu. Harus perjuangan dalam pertarungan politik ini. Karena ketika saya baca tentang visi misi, bagaimana orientasi dari partai politik dari P3 itu luar biasa. Di bidang agama, di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial, itu menjalankan tugas-tugas yang mulia. Ya, bagaimana kemanusiaan itu dibangun dalam partai ini, bagaimana keadilan itu harus diwujudkan dalam partai ini, misalnya. Jadi di terakhir saya mencoba search beberapa pemikiran dari beberapa petinggi partai, misalnya Pak Mono Arpa itu menggagas, ya, Pak Mono Arpa itu bagaimana mewujudkan merawat persatuan dan pembangunan. Nah, di terakhir Pak Mardiono itu kemenangan, ya. Satu tujuan. Ya, berjuang untuk menang. Satu tujuan menjemput kemenangan. Ya, apa Pak? Satu tujuan untuk menjemput kemenangan. Dan terakhir saya kira ketika saya baca, harus yang terakhir ini, kita harus menang dalam rangka untuk merawat persatuan dan pembangunan. Ya. Saya luar biasa. Saya dari belakang ini, kita harus menang. Kalau kita kalah, kita tidak memegang otoriti. Politik itu pertarungan otoritas, pertarungan merebut kekuasaan, merebut kewenangan. Kalau kita tidak punya kewenangan, apa yang mau kita buat? Kita menjadi penonton di parlemen. Tapi kalau kita punya kursi banyak, kita menjadi pemimpinnya, ya kita punya leluasa. Otokritik saya bahwa P3 dalam kondisi tidak nyaman karena kursi yang begitu banyak
itu kemudian tergerus dan habis di provinsi, tidak ada satu kursi pun. Itu catatan penting bagi para pemimpinnya. Dan pendidikan politik, faktor yang paling pertama itu adalah kepemimpinan. Faktor kepemimpinan dalam uraian berkaitan dengan pendidikan politik. Bagaimana generasi milenial itu bisa menangkap, memiliki pembelajaran tentang bagaimana pemimpin partai itu dia ada, bagaimana perilaku dari pemimpin partai, bagaimana tipe, bagaimana trik record, bagaimana nama baik, bagaimana wajah dari pemimpin partai itu, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Nah, kita di Provinsi Maluku Utara, di Partai P3 itu saya jujur krisis kepemimpinan, dan mudah-mudahan Pak Mubin ini bisa menjadi alternatif dalam menggerakkan partai politik ini dan bisa menjadi contoh-contoh kepada yang lain. Karena saya juga tidak mau terus terang partai politik harus terbuka. Jangan sampai saya takut partai politik itu membentuk oligarki di dalam. Begitu, ya. Partainya DP Baba, kemudian di bawahnya kan nanti DP anak-anak bla 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 bla, dan akhirnya partai itu dia tidak menjadi sebuah yang profesional, tidak rasional. Karena apa? Kepentingan keluarga dibawa masuk untuk mengurus partai politik ini. Ini sangat berbahaya. Yang ditakutkan tadi oligarki itu, kekeluargaan yang kemudian menguasai partai politik, apalagi oligarki itu kemudian maaf memiliki resource yang cukup. Saya kira ini juga harus hati-hati kepada kita. Saya kira Pak Mubin, saya berharap kepemimpinan ini harus menjadi bagian terpenting untuk mengkonsolidasikan partai ini agar bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau ketika kita bicara tentang pendidikan politik, aspek penting yang menjadi faktor utama itu adalah kepemimpinan. Karena kepemimpinan itu dia akan mengaransemen, akan mengelola, akan mengkonsolidasi partai ini, akan berjalan dengan baik, akan berkembang, akan maju atau tidak. Dan saya kira ini menjadi catatan penting. Kalau tadi Pak Mubin bilang ke saya bahwa harus ada otokritik, harus ada menyampaikan kelemahan, kelebihan, saya kira ini yang harus saya sampaikan. Saya harus terbuka bahwa selama ini memang ada krisis kepemimpinan dalam P3, dan itu harus dimulai untuk melakukan perubahan-perubahan yang signifikan. Nah, saya kira mulai dengan Pak Mubin dan mulai dengan Bang Idhar, memulai generasi-generasi milenial ini ke depan. Karena tadi generasi milenial itu mereka menilai sesuatu itu sangat real, ya. Mereka sangat rasional, ya. Mereka sangat alergi dengan praktek-praktek politik yang kotor, yang korupsi, yang nepotisme dan sebagainya. Mereka ingin ada perubahan dalam perilaku politik elit-elit kita. Nah, yang kedua, kalau kita bicara tentang berkaitan dengan pendidikan politik bagi generasi kita, itu kita juga bicara tentang norma tingkah laku, behavioralism, perilaku kita. Bagaimana kita menanamkan pemahaman terhadap generasi-generasi yang baru berkaitan dengan visi misi dari P3 itu sendiri. Bagaimana perjuangan-perjuangan para leluhur di P3 itu yang membesarkan P3 ini dengan susah payah. Anda generasi selanjutnya harus memiliki sesuatu yang berbeda, tapi tetap dalam koridor perjuangan P3 itu sendiri. Bagaimana nilai-nilai keislaman itu dibangun di dalam P3 itu. Nah, yang keempat itu bagaimana mengajarkan kepada generasi-generasi yang baru tentang berkaitan dengan prinsip-prinsip kebenaran, wawasan-wawasan kritis terhadap dinamika perkembangan ekonomi, politik yang berlangsung di Maluku Utara. Nah, ini harus ditanamkan kepada para politisi baru, bersikap kritis terhadap isu-isu strategis di Maluku Utara. Dan hari ini juga sebenarnya harus menjadi catatan bagi partai politik. Jadi partai politik juga harus melihat isu-isu strategis di Maluku Utara ini. Kalau saya mengikuti proses dalam pendidikan politik di beberapa partai politik, para aktor politik kemudian menggagas ada yang disebut dengan politik integratif atau politik integritas. Jadi butuh kader-kader milenial itu mulai kita bangun mereka tentang bagaimana mereka memiliki integritas dalam partai politik. Komitmen, saya tidak mengatakan bahwa kutu loncat itu bagus, partai ini tidak dapat kursi atau lama-lama kemudian pindah, itu saya tidak mau. Itu hak politik seseorang. Tapi memiliki ideologi dan prinsip politik itu penting, karena itu akan menjadi catatan penting bagi seseorang. Jadi kalau hijau ya bismillah, saya akan hijau dan generasi saya itu juga akan hijau. Kenapa? Saya berjuang itu di dalam rumah besar Ka'bah.
luar biasa. Ini kalau saya lihat P3 itu sebuah partai yang tidak cukup melambangkan yang begitu saja, tapi sebuah partai yang menjalankan misi keislaman itu, misi kebenaran, misi keadilan, misi yang harus didorong betul-betul. Karena ini rumah bersama, ya harus dibangun, ya. Nah, generasi baru itu harus dididik seperti itu, Pak. Tentang pentingnya Ka'bah ini. Kenapa kita di Ka'bah? Kenapa Anda harus kembali ke rumah besar ini? Kenapa itu? Nah, saya kembali berkaitan dengan isu-isu kritis tadi. Saya kira butuh kerja keras dari generasi milenial yang mereka sering buka YouTube, mereka baca koran dan sebagainya. Kita ini banyak, saya bisa hitung terus terang, berapa banyak anggota DPRD kita yang kritis, berapa banyak anggota DPRD kita yang sering muncul di koran, baik di provinsi, di kabupaten, kota. Nah, saya tidak mau kader-kader P3 ini yang nanti maju ke parlemen nanti, generasi baru ini yang tadi sekitar 35% tadi milenial dan Gen Z, itu masuk di partai politik, masuk di parlemen nanti, itu kemudian baru mau belajar untuk menjadi anggota DPRD. Itu sesuatu yang fatal. Masuk ke dewan matang betul-betul. Saya takut jangan sampai 5 tahun bicara cuma 1 kali di koran, bahkan tidak pernah bicara sama sekali. Saya tidak mau P3 itu memproduksi kader-kader atau politisi yang gagal. Saya tidak mau. Saya mau ada keseimbangan di parlemen. P3-nya parlemennya itu kuat, pemerintahannya juga kuat. Jangan sampai pemerintahan kuat, parlemennya lemah. Fatal. Parlemen lemah karena apa? Karena memang anggota DPR-nya tidak paham. Jangankan paham, mau bicara ke publik saja takut. Saya kira itu tempat yang salah. Kalau Anda mau parlemen harus kritis, harus berani bicara. Karena apa? Di beban Anda tanggung jawab. Untuk apa? Menyampaikan aspirasi kepada aspirasi rakyat itu. Jadi jangan bangga setiap bulan dapat SPPD berjalan keluar, dapat uang ini bla bla bla, terus makan tidur tinggal dapat gaji dari parlemen, tidak sadar itu. Jadi saya mau parlemennya harus kuat. 30 orang harus betul-betul getol bicara ke publik. Ada bermasalah semuanya bicara gitu. Jangan diam Pak Mubin lagi, Pak Haji lagi. Aduh. Nah, saya kira kalau ini diberjejarin semua di DPRD kota P3-nya saya kira sudah oke, sudah luar biasa. Di Halbarnya juga, ya di provinsinya juga P3-nya oke. Dan di ke depan itu menjadi poin penting, menjadi pembelajaran bagi publik bahwa kalau Anda mau seperti ini masuk ke P3. Karena mereka punya semangat politiknya luar biasa. Nah, saya ingin di provinsi janganlah kita gagal yang kedua kali itu. Janganlah tahun ini P3 tidak ada di provinsi. Jangan. Masa 10 kabupaten kota tidak ada satupun yang ke provinsi. Bila perlu bisa jadi itu harus jadi satu fraksi di provinsi sana. Itu baru kita bicara pertarungan politik. Kalau Anda tidak punya gaung di parlemen mau ngapain? Hanya menjadi pengikut. Partai ini punya sejarah yang begitu besar di dalam republik ini. Partai ini mempunyai kekuatan, partai ini mempunyai spirit yang begitu kuat. Kenapa generasi selanjutnya gagal untuk membangun semangat ini? Ini catatan bagi Idhar dan teman-temannya. Mari Anda didik ini generasi milenial itu untuk memiliki spirit itu, pertarungan politik yang kuat. Gitu. Karena saya ingin mengatakan bahwa tadi saya kembali ketika kita bicara tentang konstruksi kenegaraan, leluhur kita, para memulai itu sudah membangun sebuah konstruksi politik yang baik. Guru saya di UGM mengatakan bahwa Kesultanan Ternate itu monarki, banyak-banyak itu monarki absolut. Tapi kalau di Ternate itu kerajaannya monarki demokratis. Karena apa? Walaupun dia kerajaan, tapi proses pengambilan keputusan dalam kerajaan itu sangat demokratis melalui ada lembaga-lembaga yang strategis. Jadi Sultan tidak punya hak untuk mengatur. Tunggu dulu, ada kesepakatan dulu, ada rapat dulu, ada persetujuan dari Bobatun Nyaji Muis itu kangen dulu, baru bisa memutuskan. Itu luar biasa. Ketika Indonesia mimpi saja belum, tapi menunggu Ki Araha sudah membangun. Kalau kita bicara bagaimana mereka menyelesaikan konflik 1323 Multivermon itu meletakkan dasar bagaimana mereka bersatu untuk membicarakan 4 hal berbicara tentang 4 kerajaan ini ke depan. Indonesia belum ada, mimpinya belum ada.
DP bibit ini belum ada. Tapi bagaimana persetujuan ini ketika ada konflik, mereka sudah berempat duduk di Moti untuk membicarakan masalah mereka. Ketika Indonesia belum ada, bebatunya Gemosi itu Kange sudah ada bebatu dunia, sudah ada bebatu Awarat, sudah ada kapital laut dan sebagainya. Dan itu luar biasa. Nah, kalau kita tidak bangga, kita tidak punya semangat tentang perpolitikan, itu keterlaluan. Karena apa? Leluhur kita sudah memulai itu. Kedua, saya ingin mengatakan bahwa ini juga catatan untuk Idhar, untuk generasi politik selanjutnya. Ke depan, Maluku Keraha harus punya standing posisi yang kuat dengan Jakarta. Jangan apa-apa kita orang ikut terus. Jangan. Mari kita bergaining posisi dengan mereka itu. Masa kita punya pendapatannya, kita punya PDRB-nya 27,4%, sementara daerah wilayah-wilayah yang lain masih miskin semuanya. Jadi kita kaya tapi miskin. Di mana anggota partai politik kita itu? Kita kayaknya kaya, punya tambang banyak dan sebagainya, tapi negosiasi kita dengan Jakarta, faktanya kita miskin. Masih ada daerah-daerah yang kantong-kantongan banyak miskin. Pertanyaannya, gimana kita membangun militansi kita? Saya kira P3 harus bermilitan itu untuk bernegosiasi dengan Jakarta, dan itu tugas Pak Mubin untuk dulu di parlemen di provinsi untuk melakukan itu. Karena bagi saya putus asa itu. Saya termasuk bukan orang pesimis, tapi saya tidak melihat titik cerah bagaimana parlemen kita itu melakukan negosiasi berkaitan dengan kepentingan Maluku Utara. Kalau kita tidur, maka suatu saat nanti kita akan pindah dari Maluku Utara. Kalau tambang terus berjalan, kalau kita tidak ada negosiasi untuk menyelamatkan wilayah ini. Hateng habis, Hatim habis, Sanana habis, Taliabu juga habis. Dan kita bangga kita punya tambang banyak. Tapi ternyata kemiskinan juga dihasil banyak di Hatim dan di Hateng. Sebuah ironi yang cukup menyakitkan, dan ini sebenarnya tugas dari partai politik untuk bagaimana melakukan bargaining position terhadap isu-isu yang ada di Maluku Utara ini. Karena belum pernah kita mencoba untuk menegosiasikan ini. Yang ada tambang di mana masuk dan gusur. Karena memang itu keputusannya pusat. Tapi tidak harus seperti itu. Harus ada perjuangan untuk bagaimana berbicara tentang ini, Pak Mubin. Dan selama ini tidak ada. Saya kira mudah-mudahan generasi baru partai P3 itu harus memiliki sense belonging, sense of crisis terhadap masa depan mereka nanti. Karena hanya di parlemen kebijakan-kebijakan itu bisa dipengaruhi. Itu tidak bisa berharap banyak, Pak. Hanya di parlemen baru kebijakan-kebijakan itu bisa ada negosiasi kepentingannya. Dan ini saya kira bahwa generasi-generasi milenial ini, Pak, harus dididik. Saya ingin mengatakan dua hal itu. Pertama, Maluku Keraha itu punya sejarah tentang bagaimana membangun paradigma politik, bagaimana membangun sebuah sistem politik yang bagus, yang meletakkan dasar itu bagi Indonesia. Jadi Indonesia belum ada apa-apanya, saya bilang. Dan ingin saya buka lagi bahwa Tabia Subaju, saya ingin mengatakan bahwa yang meletakkan dasar itu bukan orang Sabarang, tapi itu adalah para ulama, para aulia. Karena apa? Sudut pandang dan cara pikir mereka itu sangat jauh tentang hal ini. Kalau dilakukan oleh mereka-mereka yang biasa-biasa saja, itu tidak ada kesultanan. Itu tidak ada konstruksi sebuah pemerintahan yang bagus. Tidak ada sebuah pengelolaan sistem pemerintahan yang bagus. Tapi itu dilakukan oleh para ulama. Cuma orang Tabia, saya membuka ini karena ini P3. Jadi saya ingin mengatakan yang melakukan atau yang mengkonstruksi kerajaan ini adalah para ulama. Tapi mereka sembunyi dengan memole, karena itu memole juga adalah bahasa mereka, ada nama juga karamat, tidak mau mereka buka. Itu betapa pentingnya leluhur kita menjaga marwah keluhuran kita ini. Yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa ada cara yang harus kita bangun di dalam partai ini, adalah berkaitan dengan kader-kader yang baru. Kenapa penting tentang keilmuan ini? Kita harus betul-betul di dunia politik, harus matang betul-betul, harus paham betul-betul tentang perpolitikan ini, harus paham betul-betul tentang legislatif, harus paham betul-betul tentang eksekutif, harus paham betul-betul tentang komunikasi politik, harus paham betul-betul tentang komunikasi negosiasi kepentingan, harus paham betul-betul tentang hal-hal yang berkaitan dengan politik, dan harus kuat, harus memiliki keilmuan yang kuat, yang bagus, sehingga apa ketika ditanya itu enak itu ngomongnya.
tidak sepenggal. Ini apa? Saya ingin mengatakan apa? Ini cara leluhur kita untuk menyampaikan kepada kita. Makanya kalau kita ke kesultanan, kalau Anda tanya kepada mereka tidak akan langsung mengatakan. Mereka evaluasi diri dulu. Saya tahu, tetapi akan lebih bagus ngoni ke Paitolo sana. Paitolo lebih paham dan menguasai. Kira-kira tapi ya, saya mohon maaf kalau saya salah, tolong dikoreksi. Mereka ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa apa? Memiliki ilmu yang luas dan menguasai itu penting. Dan yang kedua, menghargai kapasitas. Sekarang Caparuni, tahu bilang tahu Sadiki banyak gitu, padahal terpaham. Tapi kita punya leluhur berapa mereka disiplin. Kalau mereka tidak tahu, ya saya bisa bilang, tapi Sadiki saja dia pilih lebih banyak, pilih Paitolo sana. Dan karena saya riset, saya pengalaman riset kurang lebih 3 bulan di Kesultanan Ternate, dan saya dapat betul-betul berbagai hal berkaitan dengan konstruksi ini dari aspek keilmuan, kelembagaan dan sebagainya. Ingat, perpolitikan di Maluku Kiaraha itu tidak saja aspek material, tapi meletakkan aspek spiritual itu sebagai fondasi dalam melakukan aktivitas politik. Maka kalau P3 ini dia mulai visinya dengan tadi ketakwaan tadi, akhirnya tadi para politisi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Anda buka tentang visi dari P3. Ya, ini kalau saya baca sini visi P3 terwujudnya masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Bayangkan betapa sebuah visi keagamaan yang luar biasa ditransformasi masuk kepada lembaga partai politik. Artinya apa? Bahwa tadi keagamaan itu menjadi fondasi penting. Kalau kita kembali lagi kepada leluhur kita, kalau kita kembali lagi bahwa kenapa pentingnya ya kita punya fondasi adat si aturan tadi, mulai mengatur tentang kepemimpinan sampai kepada masyarakat. Dalam rangka apa? Tadi mewujudkan tadi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui relasi-relasi kuasa ini. Jadi saya kira misi keislaman di dalam P3 itu sangat korelatif dengan bagaimana leluhur kita membangun peradaban politik di Indonesia. Membangun peradaban politik di Indonesia itu dimulai saya kira dari Maluku Kiaraha, karena tadi Bubato tadi sudah ada tadi apa tadi dasarnya tadi ya, adat seatoran tadi sudah ada di konstruksi yang paling atas tadi. Misalnya Maluku Kiaraha itu kan adat seatoran, kemudian relasi antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia. Jose Ngopangare. Tapi ya, coba kalau saya keliru tolong saya dikoreksi. Jose Ngopangare. Sebenarnya Jose Ngopangare poin terakhir adalah menuju ketakwaan. Relasi di bawah relasi politiknya dia berjalan dalam rangka untuk menuju ke ketakwaan. Saya kira leluhur sudah meletakkan dasar ini, bro. Wah, tentang perpolitikan ini. Ternate sudah meletakkan dasar ini tentang relasi antara manusia ini dalam rangka untuk menuju visi P3 ini. Leluhur sudah ada. Makanya tapi ya dalam politik saya bilang politik di Indonesia yang paling keseharian adalah politik Maluku Kiaraha karena ditemukan dalam berbagai dimensi. Domba Tahilil di situ ada melambangkan perlambangan politik. Ada bala khusus di kano-kano, ada DP talur di atas. Kenapa dia mengarah ke atas sampai ke bawah? Karena apa? Dalam talur itu ada warna kuning. Kuning itu hati. Pemimpin harus melihat rakyatnya. Apa bala khusus di kano-kano nasi kuning itu diikat oleh adat seatora. Jadi apa? Perpolitikan itu harus didasarkan kepada hati nurani, gate. Makanya perlambangan itu kemudian tadi Koheba Madopolo ada DP warna kuning tengah hati. Kalau perpolitikan tanpa hati, Anda menjadi oligarki, Anda menjadi orang yang tidak bermoral.
Ketika Anda bicara tentang politik berhati, maka Anda bicara itu sudah diletakkan oleh Moluku Keraha. Gohoy Mamarupolo di dalam di tengahnya itu ada hati. Jadi kebijakan-kebijakan itu harus dipikirkan dengan baik, dimulai dengan hati kita. Leluhur kita mengatakan ingat baik-baik, perilaku kita itu jaga, pikiran dan hati itu harus selaras. Saya konekkan dengan ini visinya menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi generasi baru politik P3 itu harus punya struktur dan cara pandang berbeda. Harus militan memperjuangkan nilai-nilai keislaman menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tugas berat dari partai politik. Kalau kita bermain-main maka tidak akan terwujud. Saya kira begitu kapan. Ya, tapi saya mohon maaf kalau ada yang caparule, tapi saya ingin mengatakan hal-hal penting, terutama kepada generasi muda, bahwa semangat berpolitik itu penting bagi generasi-generasi muda partai politik di Maluku Utara, terutama di P3. Karena apa? Kita punya sejarah berkaitan dengan pembentukan struktur partai politik ini. Yang Indonesia DP mimpi saja belum ada, tapi leluhur kita, para Mongole, sudah meletakkan dasar ini. 1257 Kesultanan Ternate berdiri. Artinya kalau kesultanan dia berdiri tar begitu saja. Tingginya 17 meter, artinya 17 rakaat. Tangganya ada 27, melambangkan 27 Rajab. Konstruksi kelembagaan politik dalam bentuk simbolis itu sangat islami. Makanya harus dimulai dengan cara pandang, sudut pandang Islami ini harus dibangun. Kebetulan dia matching dengan partai P3, mewujudkan masyarakat yang takwa. Nah, mari ketakwaan ini kita wujudkan dalam perpolitikan kita. Saya kira semangat-semangat ini harus ada dalam generasi baru kita tentang sejarah politik Moluku Keraha itu menjadi fondasi bagi kita untuk dalam perpolitikan baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Saya kira itu penting. Saya kira begitu. Saya mohon maaf Subah Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira mungkin Pak Sultan mungkin kesini kau untuk berbagi dengan kita. Saya juga minta pandangan dari Pahit. Iya. Kursi. Ambil kursi juga kepada Pahit duduk kursi untuk Pak Sultan di sini. bagaimana berbagi dengan generasi-generasi Pahit di samping wah, situ. kita tentang perpolitikan Moluku Keraha ini. Iya. Mungkin beliau juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita sharing sedikit apa ini ya. Jadi sambil fokus sambung saja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Syukur alhamdulillah bahwa pada malam ini kita bisa bertemu di sini walaupun dalam suasana yang sangat sederhana, tapi yang perlu kita ambil adalah semangat kita. Saya perkenalkan dulu bahwa saya ini adalah seorang birokrat yang kebetulan sudah selesai di birokrat, dan saya berkiprah ke politik ini, dan P3 menjadi pilihan saya karena kita orang apa namanya coba korek masa lalu kita orang, termasuk saya pernah muda, dan saya muda waktu itu kebetulan berada dalam lingkungan partai P3 ini. Jadi saya masih di masa Bapak Abdul Halil ya, jadi saya dibina oleh Bapak Abdul Halil. Waktu itu beberapa orang termasuk Pak Wahda Imam, nah itu kita dibina di Partai Persatuan Pembangunan ini. Jadi memang partai ini sudah tertanam benar di tubuh saya. Jadi bukan saya orang baru yang baru datang, tidak. Saya sudah paham betul dan sudah menerima doktrin-doktrin P3 ya. Jadi apa yang disampaikan oleh ketua dan pembicara kita tadi itu sangat menarik sekali bagi saya. Jadi kalau kita coba melihat perjalanan politik ini, memang apa yang disampaikan tadi bahwa di khusus kita di Moluku Keraha ini itu bahwa dari zaman leluhur kita itu sudah terjadi suatu dinamika politik ya, dinamika
dinamika politik itu sudah terjadi di masa leluhur kita seperti yang telah disampaikan tadi. Ya, jadi kalau kita lihat mulai dari masa Momole sampai masa Polano dan sampai dengan saat ini di zaman Kesultanan ini, itu proses politik memang sudah terjadi di Moluku Kiarahan. Dan banyak orang luar yang datang ke sini mengakui keberadaan kita di Moluku Kiaraha, khususnya di dalam pemerintahan kesultanan itu peristiwa politik itu sudah terjadi sejak masa-masa yang lampau. Dan kita di sini kalau orang berbicara demokrasi, mungkin Indonesia belum mengenal demokrasi. Kita di Maluku Utara ini sudah mengenal sistem demokrasi itu, ya. Jadi ini sekedar semacam informasi kepada kita, sehingga saya selaku pribadi, apa yang diinginkan tadi, yang disampaikan tadi itu memang menjadi suatu keinginan dan cita-cita yang ada di dalam hati untuk bagaimana kita membawa P3 ini menjadi suatu partai yang besar. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita orang lihat almarhum Ou Ternate itu, beliau adalah bisa dikatakan tokoh politik Maluku Utara di sini. Bahkan beliau sampai ke tingkat nasional. Tapi pada akhir perjalanan politik beliau kembali ke Kapah. Ya, terakhir beliau pegang partai politik yaitu Kapah. Ya, Partai Persatuan Pembangunan ini. Dan saya termasuk generasi yang menerima pesan dari beliau. Generasi yang menerima pesan dari beliau bahwa kalau berpolitik, besok-besok muni kalau mau berpolitik, muni masuk di Partai Kapah, ya, supaya disitulah muni salurkan, muni punya aspirasi dan keinginan, termasuk muni perjuangan di dalam membangun masyarakat maupun daerah ini. Karena muni tahu saya sekian lama ini berkiprah di politik, tapi di akhir ke bawah saya berlabuh di partai politik yang berlambangkan Ka'bah ini. Ini pesan beliau kepada kita orang waktu itu, sehingga termasuk juga saya menjalankan amanah pesan beliau ini. Makanya P3 menjadi pilihan tempat berlabuh saya untuk berpolitik, yang di waktu kita orang pikiran dengan tenaga masih ada ini, kita orang berbuat untuk kita orang punya generasi. Jadi apa yang disentil oleh pembicara kita tadi itu benar sekali, dan insya Allah mari kita orang sama-sama, kita orang kasih penggayung ini Parau Basari ini dia. Mudah-mudahan satu waktu dia bisa memberikan manfaat dan makna bagi kita orang masyarakat di Maluku Utara ini. Insya Allah. Amin. Saya sebenarnya melihat kita perkembangan partai ini merasa miris sekali tuh, ya, miris sekali, sehingga ingin bersama-sama untuk mari kita orang membesarkan pendirian daerah ini, karena apa yang disampaikan tadi betul bahwa P3 ini dibangun oleh para tokoh-tokoh, para ulama, dan kita orang di sini di Moluku Kiaraha juga orang-orang pelaku politik itu di masa-masa dulu itu orang-orang yang memiliki keimanan yang tinggi, ya, yang sekarang mereka menjadi para aulia. Untuk itu bisa dikatakan bahwa di antara kita orang mungkin saya termasuk barisan senior. Saya menghimbau kepada adik-adik, ya, terutama adik-adik pada usia milenial ini, mari coba kita orang bersama-sama kita orang melihat di setiap partai mana yang punya visi dan misi yang betul-betul membawa kita orang kepada sebuah keselamatan dalam arti bahwa kita orang berdiri dulu, ya, belum keselamatan orang lain, tapi paling tidak kita orang berdiri dulu,
kita orang bekali kita orang Pediri ini dengan berbagai ikhtiar, dan tepat sekali kita orang berada di sini di partai P3 ini, karena partai P3 ini banyak mengikhtiarkan kita orang terhadap hal-hal yang tidak perlu kita orang lakukan. Itu barangkali yang perlu saya tambahkan sedikit, dan saya mau memberikan semangat kepada adik-adik bahwa yang jenggot putih begini juga masih ada semangat, harus yang artinya masih segar-segar ini juga harus memiliki semangat yang sama. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus dulu kepada Kolano Jailolo, Bapak Ilham Danotoka. Ya, kini tiba saatnya sesi diskusi. Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, saran, masukan atau pendapat, boleh dipersilakan. Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan ini saya sampaikan. Nama saya Zulkarnain Haji Ismail. Pertanyaan saya ditujukan kepada Bapak Ali Lating. Pertanyaannya adalah, hasil survei indikator pada tahun 2018, kepercayaan generasi milenial terhadap partai politik itu di angka 28% daripada 9 lembaga lainnya. Artinya bahwa generasi milenial memiliki pemahaman terhadap partai politik ini dengan stigma yang negatif. Pertanyaannya adalah, bagaimana peran partai politik dalam mengambil simpati generasi milenial? Pertanyaan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan aplaus kepada Zulkarnain. Ini pertanyaan yang faktual, Bapak Ibu, karena persepsi atau pandangan kaum milenial terhadap politik ini sangat kecil sekali, sangat rendah. Ini adalah satu bahaya yang seperti disampaikan oleh Pak Ketua Wilayah tadi. Oke, masih ada yang lain? Oke, silakan Pak Ketua. Ya, Ketua DPC P3 Kota Ternate. Saya duduk sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ketua DPW P3 Provinsi Maluku Utara, Pak Mubin Al-Wahid SHMH kandidat doktor. Yang kami hormati Pak Sultan Jailolo, Pak Ilham Danotoka Subajo, Pak Sultan. Yang kami hormati Pak Ali Lating yang tidak asing lagi bagi Partai P3, karena biasanya kalau acara-acara P3 ini Pak Ali ini sangat tidak pernah alfa dalam undangan untuk memberikan materi pendidikan politik. Yang kami hormati teman-teman jajaran pengurus DPW P3 Provinsi Maluku Utara yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati bil khusus GPK atau Gerakan Pemuda Kaba Provinsi Maluku Utara, Pak Idhad dan kawan-kawan, yang insya Allah acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar, sukses selalu insya Allah. Yang kami hormati teman-teman baik Bacalek P3 Provinsi Maluku Utara Dapil 1 Kota Ternate Halbar dan Bacalek P3 Kota Ternate yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Teman-teman pengurus yang lain yang sempat kami sebut persatu persatu, ada beberapa hal yang perlu kami diskusi pada malam hari ini. Tapi sebelumnya saya tadi sudah disebut oleh Pak Idhar kaitan dengan posisi saya. Nama saya Haji Fahri Bahdar, biasa dipanggil Haji Ais, Pak Sultan. Saya ini berp3 sejak dalam kandungan
Maksudnya dari kandungan ibu saya seorang P3. Jadi insya Allah tidak berpindah karena selalu komitmen apa yang disampaikan pemateri Pak Ali, saya selalu komitmen. Insya Allah mudah-mudahan. Karena saya PKK sudah anggota DPRD dari P3. Jadi kalau Pak Sultan dengar itu Pak Habib Muhammad Ali Badar itu saya PKK. Jadi Pak Sultan kenal. Perlu kami informasikan bahwa memang kondisi politik yang kemudian menggerus suara P3 dari periode ke periode turun itu tadi beberapa poin yang sudah disampaikan pemateri Pak Ali Latif disebabkan karena kepengurusan yang sistemnya bisa dikatakan oligarki atau kepengurusan yang tidak representasi dari beberapa atau elemen-elemen masyarakat yang kemudian bisa mendongkrak suara-suara partai ketiga. Tapi karena faktor kepentingan sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang masuk dalam kepengurusan. Ini yang mengakibatkan bahwa kecenderungan orang memilih P3 itu berkurang. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan Pak Mubin Auhaid, insya Allah mudah-mudahan dari kursi 0 di Provinsi Maluku Utara bisa menghadirkan kursi insya Allah antara 3 sampai 4, kalau 5 alhamdulillah. Amin. Sehingga dapat membentuk sebuah fraksi utuh di DPRD Provinsi Maluku Utara. Cocok. Yang berikut, kalau kita berdasarkan dengan prinsip partai ini Pak Ali, P3 mempunyai 6 prinsip partai yang kemudian prinsip tersebut tidak bisa salah kita mengimplementasikan di kehidupan berpolitik sehari-hari. Pertama adalah prinsip ibadah, kemudian prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, prinsip ketiga prinsip kebenaran, kejujuran dan keadilan, yang keempat prinsip musyawarah, yang kelima prinsip persamaan, kebersamaan dan persatuan, yang keenam adalah prinsip istiqamah. Dari prinsip-prinsip tersebut ini tidak ada prinsip yang kemudian mengatakan bahwa prinsip yang menjurus kepada hal-hal negatif. Apalagi kita adalah partai Islam, partai yang berasaskan Islam. Yang menjadi pertanyaan adalah di era sekarang kita berbicara dengan era milenial, pemilih milenial, atau milenial ini dikatakan pemilih pemula, pemilih anak-anak muda. Dengan kondisi lokal yang di zaman sekarang ini, rata-rata anak muda ini kan suka dengan acara bisa dikatakan acara cari-cari suar sedikit, baronggeng dan lain-lain sebagainya. Dalam konteks seperti ini, pola seperti apa yang kemudian bisa sebagai kader P3, pengurus P3 atau politisi P3 masuk di ruang-ruang tersebut yang kemudian kalau mengacu kepada 6 prinsip partai tadi itu agak sedikit dia bisa dikatakan agak bertolak belakang begitu. Tapi karena ini dalam rangka menggenjot suara partai, maka pola atau cara-cara kita itu harus menyesuaikan tapi tidak merugikan nama baik partai. Artinya kalau acara ronggeng ini, maaf acara-acara bisa dikatakan pesta, itu kan kalau sularut-larut ada yang ya orang bilang mesti pakai air barani sedikit masuk ke sana baru dong bisa cari suara. Ini yang agak sedikit dalam konteks seperti ini. Kadang beberapa waktu yang lalu karena satu dan lain hal saya harus membuka acara, tapi acara keluarga, tapi sifatnya itu tadi. Padahal saya pakai sompo haji, saya buka acara itu. Artinya bahasa orang tua-tua bilang ini kan kasih hilang orang tua-tua lala. Tapi kemudian kalau sulat ke sana itu anak-anak muda masuk dong istilah subuh lain lagi. Nah, ini yang kira-kira hal-hal seperti ini yang perlu ada trik-trik atau ada solusi atau ada apakah yang seperti ini bertentangan dengan 6 prinsip ini yang kemudian minimal ada ada semacam kiat-kiat dari Pak Ali terkait dengan hal ini sehingga tidak merugikan partai dalam
bagaimana mendongkrak suara partai dan tidak merugikan partai dalam rangka untuk menjaga nama baik partai yang kemudian tidak terjerumus dengan hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang berikut, Pak Sultan, kami sangat berterima kasih bahwa ketika kehadiran Pak Sultan di P3 ini, bagaimana membangun sebuah kepercayaan publik maupun sebuah kepercayaan daerah kesultanan bahwa ternyata partai P3 itu partai yang bukan sembarang partai. Artinya kalau bahasanya orang-orang kesultanan sudah berada di partai P3, berarti ini partai yang sangat, ya, bisa dikatakan partai yang dipercaya oleh orang-orang terbaik di Maluku Kiara ini. Kemudian terhadap hal ini, kami ingin kehadiran Pak Sultan dan tokoh-tokoh yang masuk di bakal calon baik provinsi maupun tingkat kota Ternate ini punya potensi, punya kualitas, punya loyalitas, punya kepercayaan terhadap publik yang sangat cukup tinggi. Tadi sudah disentil atau disinggung oleh Pak Ali, memang kalau orang hadir di parlemen sana, kalau cuma duduk-duduk, lebih tombak kubong. Saya sering bilang di teman-teman, orang ini pertanggungjawaban terkait dengan suara rakyat yang orang pikul ini, bukan cuma di dunia, di akhirat pun malaikat tanya pada orang. Makanya Pak Ketua ini sangat tahu persis kalau saya di kantor itu. Saya selalu sampaikan, bukan berarti bahwa kami fraksi P3 ini adalah fraksi yang bekerja maksimal, tapi setidaknya ketika tanggung jawab rakyat kepada anggota parlemen atau anggota DPRD, itu harus orang betul-betul bekerja untuk rakyat. Jangan tiap bulan cuma seperti apa yang disampaikan Pak Ali tadi, bahwa itu cuma enak-enak, tidak boleh. Karena kalau orang merasa bahwa saya anjurkan kepada seluruh, bukan anjurkan ya, menyampaikan, karena saya di tingkat kota tidak mungkin perintah di tingkat provinsi, tapi menyampaikan kepada Bapak Ibu, baik caleg provinsi maupun caleg kota Ternate dan seluruh caleg yang di Provinsi Maluku Utara ini, kalau bisa terpilih nanti itu betul-betul tanggung jawab moral terhadap rakyat, itu kerja dan kerja. Jangan orang usul jalan, orang usul ini, usul itu, mengelus. Padahal itu orang kirim ke sana untuk berbicara bagaimana untuk menyampaikan aspirasi untuk kepentingan masyarakat. Yang mudah-mudahan kalau dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus, saya niat, saya mencalonkan diri sebagai anggota di partai baik provinsi maupun kabupaten kota, tulus untuk berjuang untuk rakyat. Insya Allah orang doakan sama-sama bisa terpilih dan insya Allah P3 bisa menghasilkan kursi yang maksimal. Terima kasih untuk sementara, mohon maaf apabila terlalu banyak dan ada hal-hal yang mungkin lebih spesifiknya tadi, ada kiat-kiat apa yang bisa disampaikan ke kami, sehingga ibarat kalau orang yang sungguh-sungguh haji acara dihadiri acara-acara ronggeng itu, orang yang bicara so haji sudah berubah ronggeng. Terima kasih. Baik, berikan aplaus dulu kepada Ketua DPC Kota Ternate. Satu lagi terakhir. Oke, Pak Haji Judin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, saya kira momentum kita pada saat ini adalah bagaimana menghadapi pemilu 2024. Dalam menghadapi pemilu ini, P3 Kota Ternate Provinsi Maluku Utara ini saya lihat ada 3 tantangan. Tantangan pertama adalah daya tarik kelompok milenial terhadap P3 ini agak kurang. Kemudian yang kedua, secara nasional gerakan Islamfobia ini sangat kuat. Kemudian ada kasus pesantren Al-Zaitun ini, kemudian ada juga punya pengaruh. Satu lagi, ketika P3 kemudian berkoalisi dengan sosialis, saya lihat
P3 Provinsi Maluku Utara kemudian takut dengan tokoh-tokoh sosialis yang kita hampir tidak ada atribut partai yang di situ kita sertakan dengan capres yang sudah disodorkan. Ini artinya ada ketakutan. Tetapi saya kira itu kalau dibahas di sini terlalu terbuka. Yang terpenting bagi saya adalah bagaimana kita merekrut ini dukungan dari kaum milenial yang tadi sudah disebutkan 50,6%. Ini cukup besar. Jadi bagaimana marketing kita? Saya kira momentum saat ini kita bukan bahas gagasan. Ini tinggal 6 bulan. Nah, saya kira yang paling terpenting adalah rekrutmen pendukung kita itu yang menjadi sangat penting. Satu lagi dalam politik, saya kira apapun keadaannya, apapun caranya, kita halalkan segala cara untuk bagaimana merebut pendukung. Karena kita jangan mempersoalkan proses. Ada tujuan yang kita mau capai. Ada tujuan yang kita mau capai. Saya kira kalau kita malam ini, kalau terpenting kita harus ke Kompleks Toteba, kita harus ke sana demi kepentingan politik. Saya kira itu. Dan mungkin apa ya, yang terpenting tadi bagaimana kita membuat daya tarik ini, daya tarik. Saya kira itu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi pertama cukup 3 dulu untuk dijawab oleh pemateri kita yang ada di depan, dan nanti akan ditambahkan oleh Ketua Wilayah dan Sultan Jailolo. Dipersilakan Pak Ali duluan. Ya, saya kira beberapa pertanyaan yang cukup bagus, cukup baik. Pertama mungkin tadi beberapa survei yang menunjukkan bahwa elektabilitas partai politik itu rendah di mata publik. Saya kira ini bukan sesuatu yang baru, ya. Hanya ini kemudian mengerucut di akhir-akhir ini, karena memang yang pertama ada beberapa faktor, misalnya jarak antara partai politik dengan masyarakat. Itu tadi saya katakan nanti 5 tahun baru ada. Nah, itu yang membuat publik kemudian merasa bahwa mereka tidak begitu ada rasa dengan partai politik, yang membuat mereka kurang begitu percaya kepada partai politik, karena mereka tidak hadir sebagai sebuah organisasi yang dinamis, tapi organisasi yang stagnan gitu. Tidak ada rasa dengan partai politik, tidak hadir dalam hidup mereka dengan partai politik, maka mereka tidak percaya. Itu kemudian didorong dengan perilaku behavioralism dari anggota-anggota partai politik. Case korupsi misalnya, ada perilaku misalnya. Tidak saja itu, Anda bayangkan di kasus Indonesia banyak sekali misalnya kasus-kasus yang melibatkan mereka di parlemen, termasuk juga kasus-kasus berkaitan dengan jual beli jabatan di tingkat pusat yang dilakukan oleh anggota-anggota partai politik dan sebagainya. Itu kemudian membuat frame bahwa jangan-jangan partai politik ini juga lembaga yang menjadi sarang dari korupsi dan sebagainya. Nah, ada yang lain juga yang membuat publik begitu tidak percaya atau masih butuh tantangan begitu besar dalam berkaitan dengan relasi antara partai politik dengan publik ini. Bisa jadi juga dengan pembentukan oligarki partai politik baik di pusat maupun di